Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita bertemu di pembelajaran agama Islam semester 2. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan terus bersemangat ya dalam menjalani pembelajaran yang masih online ini. Kali ini kita akan masuk ke materi pertama di semester 2, yaitu menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi amanah untuk mengelola bumi sekaligus memanfaatkannya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan yang lebih besar dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya, termasuk malaikat sekalipun. Oleh karena itu, keberadaan manusia harus tetap menjaga keberlangsungan dan keterlanjutan hidupnya secara benar sesuai dengan tuntunan dan ajaran Islam. Proses itu di dalam Islam diatur melalui proses yang mudah, yaitu melalui proses pernikahan. Akad nikah hakikatnya adalah upaya meregenerasi manusia secara benar, terhormat, dan bermartabat. Disinilah agama Islam melarang segala bentuk hubungan seksual yang tidak dilakukan secara sah dan benar sesuai syariat Islam. Selain melanggar aturan agama, zina juga tidak sesuai dengan posisi manusia sebagai makhluk yang bermartabat dan terhormat. Bahkan perzinahan oleh agama-agama samawi dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan terbesar dan terkotor terhadap kemanusiaan, sekaligus pangkal timbulnya kehancuran bagi sendi-sendi kemasyarakatan. Coba bandingkan dengan hewan atau binatang. Untuk menyalurkan hasrat biologisnya, binatang tidak mengenal siapa lawan jenisnya, apakah saudaranya atau bahkan induknya sendiri yang melahirkannya. Hewan pun tidak mengenal tempat dimanapun ia bisa melakukannya tanpa merasa malu ada yang melihatnya. Hewan memang tidak diberikan akal dan nilai-nilai keadaban atau kesopanan, sehingga orang yang melakukan perbuatan di luar akal dan nalar manusia adalah orang-orang yang lebih rendah daripada binatang. Untuk menghindari perbuatan zina, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di materi ini, kita akan membahas dimulai dari pengertian dan hukum zina, kategori macam-macam zina sekaligus hukumannya, ayat-ayat Al-Quran serta hadis yang melarang perbuatan zina, dampak negatif zina, dan bagaimana cara kita terhindar dari perilaku zina. Pengertian dan hukum zina. Secara bahasa, zina berasal dari kata zana yazni yang artinya hubungan biologis antara perempuan dengan laki-laki yang sudah balik tanpa adanya akad nikah yang sah. Hukum zina adalah haram sesuai dalam surat Al-Isra ayat 32 bahwa zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan keji, hina, dan buruk. Perbuatan zina dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama, zina muhson, yaitu pezina sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Hukuman dari pelaku zina muhson adalah dirajam sampai meninggal. Yang kedua, zina ghairu muhson, yaitu pezina masih lajang dan belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Dalam hukum Islam, zina dikategorikan perbuatan kriminal atau tindak pidana, sehingga orang yang melakukannya dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan syariat Islam. Hukuman pelaku zina adalah yang pertama, didera. Didera itu adalah dicambuk atau dipukul sebanyak 100 kali bagi pezina ghairu muhson dan ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka.
Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nur ayat 2. Yang kedua adalah dirajam sampai mati bagi pezina muhson. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga sebatas dada atau leher, kemudian dilempari dengan batu sampai mati. Tempat melakukan hukuman rajam ini adalah di tempat yang banyak dilalui manusia atau tempat keramaian. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan An-Nasa'i. Mengingat beratnya hukuman bagi pelaku zina, hukum Islam telah menentukan syarat-syarat yang berat bagi terlaksananya hukuman tersebut, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina itu. Hukuman tidak dapat dilakukan apabila sudah diyakini tidak terdapat perzinahan. Yang kedua, harus ada saksi. Saksi perbuatan zina harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, saksi berupa 4 orang laki-laki yang adil. Yang kedua, keempat orang laki-laki yang adil tadi harus bersaksi pada satu majelis. Ketiga, mereka bersaksi untuk satu kejadian perzinahan saja. Keempat, menceritakan perzinahan itu dengan jelas dan tegas. Kelima, para saksi adalah lelaki yang adil. Dan keenam, tidak ada yang menghalangi penglihatan mereka seperti buta atau lainnya. Apabila salah seorang dari keempat saksi itu menyatakan kesaksian yang lain dari kesaksian 3 orang lainnya, atau salah seorang di antaranya mencabut kesaksiannya, terhadap mereka semuanya dijatuhkan hukuman menuduh zina atau yang bisa disebut qadzaf. Hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan baik-baik adalah didera atau dicambuk sebanyak 80 kali. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nur ayat 4. Sekarang menjadi sangat jelas bahwa Islam melarang keras hubungan seksual atau hubungan biologis di luar pernikahan, apapun alasannya. Karena perbuatan ini sangat bertentangan dengan fitrah manusia dan mengingkari tujuan pembentukan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Islam menghendaki agar hubungan seksual tidak saja sekedar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi Islam menghendaki adanya pertemuan 2 jiwa dan 2 hati di dalam naungan rumah tangga yang tenang, bahagia, saling setia, dan penuh kasih sayang. Ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk tidak melakukan zina atau larangan zina yang pertama adalah ada di surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kandungan dari surat Al-Isra ayat 32, secara umum, Quran surat Al-Isra ayat 32 mengandung larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Karena zina merupakan perbuatan yang merendahkan harkat martabat dan kehormatan manusia. Selanjutnya ada di surat An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah
wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad adabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Kandungan dari Quran Surat An-Nur ayat 2 yang pertama, perintah Allah untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Yang kedua, orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukuman Allah. Yang ketiga, pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Hal ini bertujuan untuk memberi pelajaran kepada orang-orang yang beriman agar menjauhi perbuatan zina. Selanjutnya, hadis tentang larangan mendekati zina. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yahluwanna bi imra'atin laisa ma'aha dzu maharami minha fa inna thalithahuma syaiton. Artinya, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Zina merupakan perbuatan kriminal atau bisa disebut jarimah yang dikategorikan hukuman hudud, yakni sebuah jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ini, yang memiliki hak untuk menerapkan hukuman tersebut hanyalah khalifah atau kepala negara. Ketentuan ini berlaku bagi negeri yang menerapkan syariat Islam sebagai hukum positif dalam suatu negara. Sebelum memutuskan hukuman bagi pelaku zina, maka ada 4 hal yang bisa dijadikan bukti, yaitu saksi, sumpah, pengakuan, dan dokumen. Nah, demikianlah untuk pemaparan pertemuan kali ini. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas dampak negatif zina dan bagaimana cara menghindari perilaku zina. Sekaligus saya ingatkan kembali untuk anak-anak yang masih nilai rapor PAI di bawah KKM, di bawah 75, harap segera melunasi tugas-tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.